Assalamualaikum semua. Membahas kekayaan budaya Indonesia memang gak ada habisnya. Karena Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan adat istiadat dan budaya. Salah satu peninggalan yang khas adalah bangunan rumah panggung yang bisa kita lihat di berbagai daerah dari Sabang sampai Merauke. Keberadaan rumah panggung menjadi salah satu warisan budaya yang harus tetap kita jaga dan kita lestarikan. Dengan konsep yang hampir sama, kita bisa melihat rumah panggung yang terbuat dari kayu di berbagai daerah di Indonesia, seperti di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi. Namun, setiap daerah tetap memiliki ciri khas tersendiri. Seperti di daerah Semende, rumah panggungnya memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Seperti apa sih rumah kayu adat Semende di sini? Yuk langsung aja kita masuk. Nah, jadi rumah adat Semende ini terdiri dari 3 ruangan utama. Yang pertama adalah ruangan depan yang merupakan peranginan. Seperti inilah penampakan peranginan atau ruangan depannya. Terlihat terang karena udara dan pencahayaan yang cukup. So, bisa jadi tempat bersantai sambil ngopi-ngopi dan menikmati udara pagi. Selanjutnya, kita masuk ke ruangan dalam atau ruangan utama. Ruangan ini tampak lebih luas dari ruangan depan karena digunakan sebagai tempat berkumpul. Ada banyak perlengkapan yang bisa kita lihat di ruangan ini. Misalnya lemari ini yang berisi perabotan rumah tangga. Perabotan ini biasa digunakan untuk acara-acara besar di rumah. Ada banyak banget isi perabotannya, sehingga siap dipergunakan untuk acara besar. Selain lemari perabotan, di sini juga ada lemari yang berisi selimut-selimut tebal. Karena di daerah Semende udaranya cukup dingin karena berada di dataran tinggi dan dekat dengan hutan. Jadi harus sedia selimut yang cukup. Dan ruangan selanjutnya adalah dapur. Dapur ini tentunya dipergunakan untuk ruang makan dan tempat memasak. Untuk masakannya sendiri nggak usah diragukan deh. Masakan Semende enak-enak semua dan punya ciri khas tersendiri. Pokoknya kalian wajib coba. Well, sebenarnya apa sih ciri rumah adat Semende dan keunggulan rumah kayunya? Nanti akan kita bahas ya. Tapi sebelumnya, kalian tahu nggak sih kalau rumah adat Semende terdahulu bentuknya justru seperti ini? Sebagian orang menyebutkan kalau rumah adat Semende terdahulu mirip dengan rumah adat Minang, Padang, Sumatera Barat. Tapi menurut saya, rumah adat Semende terdahulu juga mirip dengan rumah adat Batak Toba atau rumah Bolon yang terletak di Sumatera Utara. Rumah adat ini memiliki ciri atap yang agak meruncing dengan dinding yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu banyak jendela. Biasanya terdapat juga ukiran-ukiran di dinding rumah. Untuk saat ini sudah sulit kita temukan rumah yang masih memiliki ukiran dengan pahatan kayu seperti ini. Karena tidak banyak orang yang memiliki keahlian dalam seni ukir pahatan kayu. Karena itulah hanya rumah-rumah terdahulu saja yang memiliki seni ukir di dinding rumahnya. Rumah adat Semende terdahulu tidak memiliki banyak jendela. Berbeda dengan rumah kayu di Semende saat ini yang memiliki banyak jendela terutama di peranginan. Rumah yang telah dibangun sejak ratusan tahun lalu pada masa penjajahan Belanda hingga saat ini masih dapat berdiri kokoh karena orang-orang terdahulu membangun rumah dengan menggunakan material terbaik. Bentuk atap yang agak meruncing serta ukiran di dinding kayu dan memiliki sedikit jendela adalah beberapa ciri rumah adat Semende terdahulu.
yang harus kita tahu. Berbeda dengan rumah adat Semende terdahulu, desain bangunan rumah adat Semende yang banyak kita temui saat ini memiliki beberapa ciri, yaitu berbentuk rumah panggung. Sebagian besar rumah adat di Indonesia berbentuk rumah panggung. Seperti di Semende, rumah adatnya berbentuk rumah panggung dengan tiang penyangga yang kuat sehingga bisa berdiri kokoh. Rumah adat ini dibuat menjadi rumah panggung dengan berbagai alasan, yaitu agar terhindar dari binatang buas ataupun agar terhindar dari bencana alam seperti banjir dan gempa. Terbuat dari kayu. Kekayaan alam di Tanah Semende sangat mendukung untuk pembangunan rumah kayu pada masa lampau. Karena saat itu bahan baku seperti kayu masih mudah ditemukan dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat untuk membangun rumah kayu. Berbeda dengan saat ini, bahan baku untuk membangun rumah kayu sudah sulit ditemukan. Sehingga masyarakat saat ini mulai membangun rumah dengan menggunakan bata dan semen. Tidak dicat. Hal yang unik juga dari rumah kayu di sini adalah rumahnya tidak diwarnai atau dicat, jadi masih menunjukkan warna asli dari kayu. Hal ini membuat rumah kayu terlihat asli, elegan, dan menyatu dengan alam. Tidak memiliki halaman rumah. Rumah adat di Semende tidak memiliki halaman rumah. Yang ada hanyalah teras saja, itu pun tidak terlalu luas. Karena pada masa lampau, penduduk di Semende tidak terlalu membutuhkan halaman. Kalaupun ingin menjemur kopi, biasanya mereka jemur di halaman kebun kopinya. Jarak rumah berdekatan. Dapat kita lihat rumah-rumah adat di Semende jaraknya cukup berdekatan. Meskipun telah dibangun sejak beberapa abad lalu, tapi banyak ditemukan gang-gang rumah di sini. Jarak rumah yang berdekatan memungkinkan untuk lebih mudah berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan menumbuhkan keakraban antar warga. Tidak ada pagar. Rumah asli adat Semende tidaklah memiliki pagar, sehingga lebih mudah berinteraksi kepada tetangga atau rumah-rumah di sekitarnya. Sehingga masyarakat di sini memiliki sistem keluargaan yang kuat.
Banyak jendela. Rumah adat Semende ini memiliki sirkulasi udara dan pencahayaan yang cukup karena memiliki banyak jendela, terutama di ruangan depan atau peranginan. Ruangan depan ini sangat cocok untuk menikmati mentari pagi sambil ditemani dengan segelas kopi khas Semende dengan udara yang sejuk dan mentari pagi yang hangat. Terdapat tangga di luar. Desain rumah kayu di Semende yang merupakan desain rumah panggung menjadikan rumah kayu di sini memiliki tangga di luar, baik di depan maupun di belakang rumah. Jika kamu masuk ke rumah adat di Semende, maka kamu bisa langsung naik ke atas melalui tangga luar yang ada di depan. Berbeda dengan rumah 2 tingkat yang terbuat dari beton saat ini, jika kita ingin naik ke lantai atas, maka kita harus masuk melalui lantai bawah terlebih dahulu dengan menggunakan tangga dalam. Namun di rumah kayu kita bisa langsung ke atas dari tangga luar yang ada di depan maupun di belakang rumah. Terdapat tangga dalam. Rumah kayu di sini terbilang sangat unik. Tidak hanya memiliki tangga di depan dan di belakang rumah, rumah kayu di Semende ini juga memiliki tangga di dalam atau lawang. Tapi biasanya tangga ini tidak dipergunakan untuk tamu. Tangga ini hanya dipergunakan bagi penghuni rumah saja jika ingin ke bawah rumah. Sistem bongkar pasang. Bangunan rumah panggung dalam pembangunannya tidak banyak menggunakan paku, tapi hanya menggunakan simpul saja sebagai penghubung antar kayu, sehingga bangunan rumah bisa dibongkar dan dipasang kembali. Meskipun begitu, bangunannya begitu kokoh, sehingga bangunan rumah kayu di sini bersifat fleksibel, tidak kaku, dan bisa mengikuti pergerakan tanah saat terjadi gempa. Dasar pondasi dari batu. Keunggulan rumah panggung dari kayu adalah bangunan rumahnya yang fleksibel dan tahan gempa. Jika bangunan beton fondasi awalnya dengan menggunakan konsep cakar ayam, maka bangunan rumah kayu membangun fondasi dengan beralaskan batu pada tiap-tiap tiang kayu penyangga. Tiap tiang penyangga hanya menempel saja pada batu dan tidak terkunci. Selain itu, rumah panggung memiliki pilar yang saling terhubung satu sama lain dengan teknik simpul saja, sehingga bangunan rumah bersifat fleksibel namun tetap mempunyai struktur yang kokoh dan bisa menyangga berat rumah di atasnya. Memiliki dapur perapian atau tungku masak. Pada zaman dahulu belum ada kompor minyak, kompor gas, ataupun kompor listrik untuk memasak seperti yang banyak digunakan saat ini. Masyarakat terdahulu menggunakan kayu bakar untuk memasak. Tungku api untuk memasak yang menggunakan kayu bakar menyebabkan warna kayu di dinding dan atap rumah menjadi hitam. Hal ini justru sangat baik untuk ketahanan kayu. Kayu-kayu yang terkena asap dapur akan menjadi lebih kuat dan tidak mudah dimakan oleh rayap, sehingga bangunan rumah kayu bisa bertahan lama.
Karena itu, bagi kalian yang tinggal di rumah kayu dan masih memiliki dapur perapian atau tungku masak, jangan dihilangkan ya tungku apinya, agar rumah kayunya tetap awet dan tidak menghilangkan ciri khas dari rumah kayu yang memiliki dapur perapian. Selain itu, dapur perapian juga dapat digunakan sebagai penghangat ruangan saat cuaca dingin. Plafon terbuat dari papan. Kalau banyak kita temukan plafon rumah terbuat dari triplek, atau saat ini banyak juga yang menggunakan gypsum atau PVC, orang-orang terdahulu justru membuat plafon rumah terbuat dari kayu atau papan, sehingga plafon rumahnya terlihat alami, kuat, rapi, dan indah. Plafon rumah dari papan kayu memiliki keunggulan dapat meredam suara dan menstabilkan suhu di dalam rumah. Karena material kayu memiliki pori yang dapat meredam suara dan bersifat isolator yang tidak mudah menghantarkan panas. Ada lemari andas. Untuk ciri khas interiornya, rumah kayu di sini memiliki lemari perabotan makan yang disebut gerubuk andas. Lemari ini berisi perabotan seperti piring, mangkok, gelas, sendok, termos, teko, nampan, dan wajan lainnya. Lemari ini memiliki ciri khas sisi depannya menyatu dengan dinding rumah dengan material kaca dan kayu. Sedangkan sisi belakangnya adalah tempat membuka lemarinya. Konsep desain etalase dan desain interior modern saat ini banyak memiliki konsep yang sama dengan lemari atau gerubuk andas. Ada lemari selimut. Selain lemari perabotan, di sini juga ada lemari selimut. Setiap rumah di Semende memiliki stok selimut tebal yang banyak karena daerah Semende yang berada di dataran tinggi yang cukup dingin. Sebagai rumah tunggu tubang atau base camp berkumpulnya keluarga besar, selimut-selimut yang ada di dalam lemari akan dipergunakan saat tamu atau kerabat datang. Begitulah cara masyarakat Semende menghormati tamunya saat menginap, yaitu dengan mempergunakan selimut yang bagus yang disimpan di dalam lemari. Terdapat gagang. Tidak jauh dari dapur, biasanya bisa kita temukan gagang. Gagang ini biasanya dipergunakan untuk mencuci piring, mencuci sayuran, atau mencuci beras. Gagang ini biasanya terbuat dari bambu yang disusun merenggang agar air dapat jatuh ke tanah. Unik banget ya konsep rumah kayu terdahulu. Kalau saat ini rumah modern menggunakan wastafel atau kitchen sink, maka masyarakat terdahulu menggunakan gagang untuk tempat mencuci. Terdapat kayu bakar. Meskipun saat ini masyarakat di Semende sudah banyak menggunakan kompor gas, tapi mereka tetap tidak meninggalkan memasak menggunakan kayu bakar. Apalagi saat ada acara adat ataupun acara besar, mereka tetap menggunakan kayu bakar untuk memasak dalam jumlah yang banyak. Oleh karena itu, persediaan kayu bakar di rumah mereka harus tetap ada. Kayu bakar yang tersimpan di rumah disusun dengan rapi di bawah rumah, sehingga dapat dipergunakan sewaktu-waktu saat dibutuhkan.
Itulah beberapa ciri dari rumah kayu yang ada di Sumende. Keberadaan rumah kayu merupakan warisan budaya benda peninggalan para pendahulu yang harus kita jaga dan kita lestarikan, agar para penerus kita tetap bisa melihat kekayaan warisan budaya para pendahulunya.